lah saya. Malumlah saya. Ini namanya saudara saya tidak punya TV. Saya di MNC lama. Dulu saya juga pernah main sama Bang Daus Mini. Bang Daus Mini yang judulnya Aladin. Saya ini jadi penculiknya Aladin. Ya, pernah nonton kok? Yang nyulik Ibu Saoda. Saya juga binatang film. Saya nggak diajak Bang main sinetron. Belum cukup umur. Bang begitu. Katanya abang mau ada Dan juga ada guru kita di sini yaitu Khori Internasional. Ya, orang Roterong belah pojok dekat Masjid Miftahul Jannah Al Mukarram Sayyidina Ki Haji Ilham Mahmuddin yang barusan udah naik. Alhamdulillah, rumahnya dekat, ngenakin hujan juga pakai payung. Emang saya di Banten lepek ukuran pakai payung mah itu juga nggak sambil geledek. Walau sambil geledek repot urusannya. Kemudian juga di sini ada selebritis kita ya, yang tadi baru nyampe. Kemudian juga langsung ada motor twing saya kaget kirain ada razia malam-malam Roterong, tapi beliau alhamdulillah udah nyampe, yaitu Al Mukarram Al Ustaz Daus Mini. Amin ya robbal, sehat afiat panjang umur, nanti bisa ngasih ilmu kepada kita ya. Kemudian juga banyak guru-guru kita di dalam, belum bisa saya sebutin namanya atu-atu. Sebab kenapa? Karena tadi baru sampai saya udah kagak ngeliat lagi kacamata burem, cipika-cipiki belum duduk udah langsung naik, kopi baru diseduh, air panas juga belum ada, makanya langsung naik aja udah. MC-nya juga lagi bengotang banget ini ya. Bang Memi sih rumahnya. Ada MC kita nih, MC nasional, pemeran Kian Santang, yaitu Bapak Ustadz Rosidi Depok. Apa Depok enaknya ini manggilnya? Depok. Alhamdulillah jauh-jauh hari udah kita persiapkan, kepengennya mah cerah, tapi malam ini Allah kasih keluar biasaan, kekuasaan Allah, keberkahan untuk kita bersama diguyur hujan. Mudah-mudahan hujannya jadi berkah buat kita. Walaupun kita lepek pakai kami selepek, boleh ngutang belum lunas dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buru-buru lunasin karena mau lebaran. Bang ada ngutang lagi aja, asal jangan dibalikin pertanyaannya. Ke mubalek itu sarung mubalek boleh ngutang apa bukan, begitu lagi. Jadi alhamdulillah pada malam ini sedikit saya ingin tahatus bin nikmah idhalus surur, mengajak kepada para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, karena waktunya mepet, cuman semet sedikit. Selebritis kita belum naik. Ini saya yakin kalau selebritis kita Ustadz Daus Mini naik pada bubar semua, saya nyeramin membeti ukurannya. Saking aja Ustadz Daus Mini belum naik. Ini alhamdulillah udah lu sedalam aja, jangan ngopi dulu, jangan. Saya belum ngopi, udah ngopi aja. Saya belum ngerokok, udah ngerokok aja. Offset, curang itu jurang. Udah mau izin Ustadz Daus Mini duluan lah, kita ngomong apa adanya aja udah. Ini mah turu-turu orang kampung kita lewek. Kata ibu-ibu emang apa sih dia lagi yang ceramah, gua mau bosen dia lagi gua mau besok penutupannya aja iya di masjid gitu. Tapi jangan bosen-bosen sama saya, kan gini-gini juga gantengan penceramahnya, MC-nya mah MC-nya aja ngaku gantengan penceramahnya ya. Bang Dekok ya, gantengan saya apa Bang Memi ini kira-kira? Loh, kalau kita bicara Isra Mi'raj, saya ingin mengajak kepada para bapak ibu saudara-saudari sekalian, pulang dari sini bawa ilmu yang manfaat. Dulu ketika peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun Amul Huzni namanya. Apa itu Amul Huzni? Amul Huzni ialah tahun kesedihan, yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sedihnya luar biasa. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau, wafat pada tahun itu, tahun ke-11 kenabian dan kerasulan. Ini ngomong-ngomong saya ceramah ngadep mana sih ini? Kanan ibu-ibu, depan ibu-ibu, kiri juga anak-anak. Mana ibu-ibunya depan semua, perawan di belakang lagi, orang perawan depanan, ibu-ibu belakangan.
si Daus ini doang sama, Daus ini sama saya sama 11-12 ya, saya Daus ya. Gantengnya sama saya. Cuma bedanya saya masuk koran, beliau masuk TV gitu doang. Pada saat itu Sayyidah Khadijah wafat, ibu-ibu. Kemudian paman beliau yang bernama Sayyid Abdul Thalib pada saat itu pun wafat. Rasul sedih. Istri tercintanya Rasul yang menemani dakwah Rasul pada saat itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pamannya Rasul pun sama. Pada saat itu meninggal dunia. Nggak bedanya kita, bapak-bapak mana bapak-bapak? Di dalam belakang. Ini orang roterong kalau bininya meninggal sedia apa enggak? Kawin lagi itu. Memang orang mana itu begitu? Kuburan masih puasa, baru malam menuju hari Jakarta udah inceran gue itu penghulunya cari emang penghulunya sama ono satu kehilangan urusan dia emang enakin penghulunya nggak bakal lama-lama jadi udah urusan enak aja sama pendaftaran dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu nggak mau melihat Nabi sedih. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu menginginkan Rasul bergembira, menyenangkan daripada hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kekuasaan beliau, kekuasaan yang begitu amat luar biasa, kekuasaan yang tiada ada tandingannya, dan memperjalankan Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi. Ya, orang roterong kalau ditinggal bini dihiburnya sama Allah nggak mungkin Isra Mi'raj, nggak mungkin. Pada kaget, heboh, viral ntar di TikTok. Orang roterong meninggal dunia, bininya langsung Isra Mi'raj, bohong. Tapi kalau Nabi kita orang roterong, Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, orang roterong kagak percaya, murtad. Kita harus wajib percaya yakin bahwa Rasulullah SAW pada saat itu Isra dan Mi'raj. Ada yang kagak percaya orang terong? Ada apa kakak yang kagak percaya? Alhamdulillah orang terong mau percaya semua. Buktinya apa nih sekarang nih saking cintanya sama Nabi kagak balik ke rumah sebelum acara bubar. Melihat siapa? Melihat Rasulullah SAW, bukan melihat mubaleknya, bukan melihat qariknya, bukan melihat Khairul Anwar Mursalnya, bukan melihat Ustadz Daus Mininya, bukan melihat Pak RW, Pak RT-nya, tapi melihat Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah pada saat itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wah, wajah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra, dengan memakai kata subhana. Subhana ini bukan buat orang yang sembarangan ketika Allah ngomong. Subhana ini bukan buat orang-orang yang ecek-ecek ketika Allah ngomong dengan bahasa subhana. Ini adalah menunjukkan kehebatannya Allah, menunjukkan kekuasaannya Allah, kebesaran Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Pada saat itu Allah pun menunjukkan dengan bahasa kasih sayangnya kepada Nabi, pakai bahasa bi'abdihi, kagak pakai bahasa bi Muhammad atau bi Ahmad. Ya Bu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau baca surah Al-Isra tentang Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi atau bi Muhammad bi'abdihi. Kenapa? Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kasih sayangnya kepada Rasul dengan bahasa bi'abdihi. Jadi pada saat itu orang tua kita menerima, mengikuti akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa adanya hidupnya, tidak mementingkan akan keduniaannya. Beda sama kita sekarang, beda. Enggak kagak duit kita bela-belain kredit mobil, bener.
DP 15 sampai 20 juta, wainya 3 bulan ditarik leasing, dikata mobil lu kemarin kemana, hilang. Padahal ditarik. Padahal enaknya kita kalau kita kagak punya mobil, kemana-mana bisa numpang sama yang punya mobil. Kalau kita punya mobil dewek, kita ngebenerin dewek, ganti oli dewek, ngebeli bensin dewek. Tapi kalau numpang di mobil orang, mau kursinya rusak, kita bilang enak aja, kagak berasain jertis kita mah. Nggak pernah kita yang namanya punya mobil, sekali diajak ngebesan naik Civic Turbo, dibuka pintunya mending, kenapa lagi kita usah pintu mobil, kenapa lagi tuh pas mati dia kata, empuk banget ini mobil, dia kata kayak enak banget yang mobil, dia kata gitu. Ketika mobilnya nyusruk, dia kagak repot untuk membenerinnya, yang repot adalah yang punya mobilnya. Makanya enakan kita kagak punya mobil, kita hidup apa adanya, tapi kita bisa nikmat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Ilmu yang dapat dari Ustadz Hairul Anwar, Ya. itu kayak penyair karya Hairul Anwar, kami cuma tulang belulang. Mantap Ustaz, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ibu semakin segar. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Hairul Anwar, yang mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut Bang, itu mah Selanjutnya Bu, teman abang, mana mah kita mah yang kita nanti-nantiin ini ya. kenal di sini doang kita mah. Ini orang yang naudzubillah, cuma naudzubillah Bu, orangnya segitu rezekinya. Ini temannya Bang Jai. Temannya Bang Daus, namanya Jai. Jai, temannya Bajai juga. Kaki kanannya Bang, kaki kanannya. Ini dia bagus. Kalau dia udah datang, berarti Daus datang kan? Ya, ya, pasti.